Jejak digital kelakuan SBY, besan dan menantunya. Prihatin. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY. Proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Mungkin ini disebabkan cerita Hambalang ini udah dibahas sejak lama dan sudah berkali-kali juga soal sosok-sosok yang enggak tersentuh secara hukum. Nah, ini sepertinya sudah mulai jadi rahasia umum. Nah, menurut kalian gimana guys? Harus nggak sih Mbak Enji ini bicara? Harus kali ya. Nah, tapi gimana caranya supaya Mbak Enji ini merasa aman dan nyaman buat bicara? Ternyata guys, soal ini, soal gimana bikin Mbak Enji bicara tapi tetap aman, ada usulan-usulan yang menarik. Cuma Anissa Pohan sebagai ibu kandung baper, merasa si anak kesayangan diserang. Anissa memang tidak paham politik, jadi wajar dia bereaksi sesuai naluri. Meski saya juga bingung, ngapain yang ngadu ke Jokowi. Anissa Pohan, mending jangan main Twitter deh kalau masih baper. Twitter itu ganas, apalagi keluargamu keluarga politik. Sindiran, ejekan, bulian biasa di situ. Di sana tarung bebas, bukan media sosial khusus masak memasak. Lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga saja. Jauhi media sosial, apalagi bawa anak ke dalam pusaran politik. Ada kasus ini kalau dibongkar bisa kena gitu. Makanya si Ibas tuh dimatikan. Makanya yang jadi ketua umum sekarang si AHY, bukan Ibas. Padahal yang berpengalaman, yang menjadi DPR, yang lebih lama di politik ya Ibas gitu. AHY ini kan baru, dia militer, disuruh berhenti, maju sebagai gubernur gak jadi, tiba-tiba jadi ketua umum Demokrat, menyalahi aturan gitu. Padahal katanya dalam ADRT mereka, untuk menjadi seorang ketua umum minimal harus menjadi kader 5 tahun. Nah si AHY baru 2 tahun gitu. Skandal Hambalang ini memunculkan keanehan karena sebelum kasus ini tuntas di pengadilan, ada 4 saksi penting kasus ini yang keburu meninggal dunia. Nah, soal meninggalnya mereka itu, apakah ini direkayasa atau meninggal secara alami? Ini yang masih memunculkan rasa penasaran, Nur. Jadi yang meninggal itu adalah Muhayat. Dia ini bekas Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara yang dituding terlibat pengaturan pemenang tender. Terus ada nama Arief Gunawan. Dia ini panggilannya Arief Gundul. Meninggal mendadak akhir tahun 2012 dan dimakamkan di Yogyakarta. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY yang sungguh menggelikan. Pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak. Mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY, itu proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY, bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi tak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara ke opsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus menurun di setiap perusian diadakan. Jika pada tahun 2004, Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan, atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan P3. Sudah tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi pada tahun 2014, suara Partai Demokrat hancur dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan pada tahun 2019 kemarin. Perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan
dalam persentase suara Partai Demokrat terus menurun. Kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoaks, terbukti menyebarkan berita hoaks tentang 7 kontainer surat suara tercoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Atau masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu belum termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 3-4 proyek listrik trek di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di kepemimpinan SBY. Selama ini belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sosok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya Presiden Jokowi malah dapat warisan hutang. Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radikalisme. Saat ini, cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY yang sungguh menggelikan. Pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya, dan Partai Demokrat ngakak. Mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY. Itu proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi tak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara ke opsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus menurun di setiap perusian diadakan. Jika pada tahun 2004, Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak. 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan P3. Sudah tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi pada tahun 2014, suara Partai Demokrat hancur dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan pada tahun 2019 kemarin. Perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase suara Partai Demokrat terus menurun. Kemarin,
anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.